Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan kita yang Nasrani, salamun ala manittaba'al huda. Bapak tahu artinya? Keselamatan dilimpahkan kepada Bapak jika menerima Al-Quran sebagai buku petunjuk. Haleluya, betul? Pertanyaannya sederhana. Saya cukup 5 menit karena dengan saya banyak dialog yang pastor pendeta 2 jam cukup masuk Islam. Kalau enggak ya silakan. Karena Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Masuk silakan, keluar juga silakan. Karena ada sorga dan neraka, betul ya Pak? Benarkah Yesus sebagai Tuhan? Tidak. Di mana dalilnya? Yohanes 17:3. 1 Yohanes 17:3. Apa yang disampaikan Bapak tadi benar adanya, tapi dibatalkan dengan ayat ini. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Berarti Yesus not God. Kenapa not God? Dia sebagai utusan. Orang idiot pun tahu yang nama utusan pasti ada yang mengutus. Sama dengan Rasulullah. Dia utusan Allah. Mana membuktikan? Matius pasal 4 ayat 2. Lukas pasal 2 ayat 21. Matius pasal 27 ayat 59. Matius pasal 15 ayat 24. Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 75. Kemudian surat 61 ayat 6. Surat 5, 72 plus 73. Karena dialog harus berdasarkan kitab suci, bukan sentimen tapi argumen. Enggak ada suara ya. Dialog harus pakai kitab suci. Bukan anarkis tapi dialogis. 1. Yohanes 17:3 jelas, inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus yang sudah engkau utus. Berarti Yesus utusan. Not God. Sama dengan Muhammad dan Rasulullah. Rasul bahasa Arabnya artinya utusan, Pak. Yang kedua, mana buktinya dia manusia biasa sebagai rasul dalam Islam? Matius pasal 4 ayat 2. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam maka laparlah ia. Kalau Tuhan mustahil lapar. Makanya kami berpuasa. Yang kedua, Lukas pasal 2:21. Setelah Yesus berusia 8 hari maka dia khitan, sunat. Dia sunat. Kalau Tuhan mustahil sunat. Dokter mana yang berani nyunat Tuhan? Betul? Yang ketiga, Matius 27:59 berbunyi, setelah ayat Yesus diturunkan dari kayu salib maka dikapani dengan kain putih linen bersih. Ini saya bawa Bible tua ini Pak. Di sini masih berisi Lembaga Alkitab Indonesia 60 tahun yang lalu. Apa di sini? Jika kamu mengatakan ini dan itu besok, jangan katakan aku melakukannya. Katakanlah insya Allah, lengkap sempurna di Bible Bapak sendiri. Dan ini bukan palsu loh Pak. Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1963. Bahkan kalau saya bongkar Alkitab tahun 1800, saya punya Bible banyak Pak, 40 lebih. Ya, apa di sana? Akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Ikutilah, jika tidak kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Amin. Haleluya. Betul? Yang keempat apa? Matius pasal 15:24 berbunyi, ini buat Bapak yang Batak, Itoku Rumapea, Laeku ini dari Manado, Tewu, kami sama-sama dari Samosir Pak. Ya, saya setemu orang, beliau Rumapea. Cuma kami setemu orang Islam 10%. Nah, Matius 15:24, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel, bukan untuk dunia aku diutus. Jadi orang ditebus Yesus itu hanya dari Bani Israel. Kalau Bapak dari Jawa maaf, tidak termasuk ditebus Yesus. Bapak orang Tapanuli tidak masuk ditebus Yesus. Karena aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Beda dengan Islam. Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Katakan hai Muhammad, aku utusan Allah untuk kalian semua. Sadayana di dia. Kabeh nang ngendi? Sudah di son. Mulai bahasa Tapanuli dan masuk ditebus Yesus di son. Matius pasal
15:24. Kesimpulannya, waktu mau habis. Satu menit lagi. Setengah menit. Setengah menit. Yesus puasa, Yesus khitan, Yesus dikapani. Berarti Yesus Muslim. Kenapa Anda Kristen? Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Sehat semua? Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Kali ini kita akan melihat video yang berikut ini. Tapi jangan lupa ya, subscribe dulu, like, tombol lonceng, supaya setiap saya buat video baru terupdate di HP saudara. Dan juga kasih komentar, oke? Pak Mujir Situmorang, apa yang Anda katakan tadi semua itu membuktikan kedunguan Anda. Itu membuktikan sempitnya cara berpikir Anda. Laiku, Anda berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tidak paham dengan apa yang Anda katakan. Bukan karena mereka tidak tahu Alkitab. Bukan karena mereka tidak paham Alkitab. Tapi mereka tidak paham apa yang Ustadz Mujir Situmorang ucapkan. Itu yang mereka nggak ngerti. Karena apa? Karena itu ngawur. Kenapa saya katakan ngawur? Karena baca Alkitab ini ya dengan konsep pemahaman Al-Quran. Itu kekeliruan Kalau saya baca Al-Quran, saya tidak boleh menggunakan konsep Alkitab. Kalau saya baca Alkitab, saya harus menggunakan konsep Alkitab. Sebaliknya juga, membaca Alkitab tapi dengan konsep teologis Islam. Mana ketemu? Itulah sebabnya katakan Yesus utusan, ya, Yohanes 17 ayat 3 dan seterusnya. Dia manusia karena diutus. Situmorang katakan apa? Oh, dia manusia karena makan minum. Situmorang bilang apa? Dia diutus hanya ke Bani Israel. Anda orang Batak, orang Jawa, bla bla bla. Ya nggak ikut dalam bagian keselamatan tersebut karena dia hanya untuk Israel. Yesus. Nah, terus katakan Yesus Muslim, itu tambah parah lagi. Kenapa? Mengatakan demikian. Karena kebuntuan cara berpikir dalam memahami Alkitab. Itulah yang membuat Pak Ustadz Mujir Situmorang, laiku yang kusayangi, yang kukasih ini, ngawur ucapan dan kata-katanya. Oleh karena itu saya nasihati supaya ini cerdas, pintar. Kalau bicara tentang suku tertentu, jangan pakai konsep adat suku yang lain. Tentu nggak mungkin ketemu. Sama halnya yang katakan tadi itu adalah firman Tuhan yang tercatat di Alkitab. Tapi menggunakan konsep lama. Yaitu konsep teologia Islam. Sehingga tidak bisa memahami ketuhanan Yesus. Saya mengajak berdialog. Mengajak berbicara langsung lewat Skype. Nama Skype-nya, akunnya Metanoia. Saya harap siapa yang punya link terhadap Ustadz Mujir Situmorang, kirimkan link ini segera. Karena beliau harus mengenal Yesus, karena beliau harus diselamatkan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dia sudah suka baca Alkitab, namun konsep berpikir yang dia gunakan adalah konsep teologi Muslim. Saya dulu Muslim, sama dengan cara berpikir laiku Situmorang. Saya tidak tahu apa dia pernah dulu Kristen. Saya nggak ngerti.
Saya pernah Muslim, jadi saya bisa menjelaskan apa yang dia sebutkan tadi di dalam ceramah singkatnya, ayat-ayat itu saya akan jelaskan. Dengan catatan Pak Mujir Situmorang, Anda tanya satu, saya akan jawab. Anda tanya satu lagi, saya jawab. Anda tanya satu lagi, saya jawab. Sampai kepada Yesus dikapani, Anda bilang Islam. Sampai Yesus Muslim, karena dia dikapani, sujud menyembah, dan seterusnya. Saya akan jawab. Oke, Pak Mujir Situmorang, siap? Ingat sekali lagi, supaya jangan lupa. Nama Skype-nya Metanoia. Dan saya minta dan berharap kepada semua yang mendengar apa yang saya sampaikan ini, segera apa yang saya sampaikan ini ditransfer atau dikirim, ya, linknya ke Ustadz Mujir Situmorang. Karena apa? Karena Pak Mujir Situmorang akan tersesat terus baca Alkitab kalau tidak pakai konsep teologia Kristen seperti yang saya punya. Dan kalau Bapak terus baca Alkitab, makin hari makin tersesat, dan Bapak bisa masuk neraka karena Bapak mengartikan Alkitab dengan asal-asalan, dengan suka-suka Bapak. Dengan kasih Kristus, aku mengajak Bapak untuk belajar kembali supaya Bapak bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga Bapak tidak binasa. Oke, aku berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menjamah semua subscribe yang ada, biar segera mengirimkan link ini kepada Ustadz Mujir Situmorang. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.